Selamat siang, nama saya Kelly dari 11 IPA 1 dan hari ini saya akan menceritakan mengenai fenomena dalam bidang social psychology yang dinamakan bystander effect. Efek ini pertama kali ditemukan pada tahun 1986 oleh psikologis yang bernama John M. Darley sama Bill Platane. Bystander effect ini merupakan teori social psychology yang menyatakan bahwa individu cenderung tidak menawarkan bantuan kepada korban ketika ada orang selain individu tersebut hadir. Secara singkat, teori ini mengemukakan bahwa semakin besar jumlah pengamat, maka semakin kecil kemungkinan bagi salah satu individu dari kelompok tersebut yang akan membantu. Jadi, John M. Darley sama B. Platani tertarik pada persoalan tersebut setelah kasus pembunuhan Kitty Genovese, atau nama lengkapnya Catherine Susan Genovese. Sebelum kita lanjutkan dalam persoalan materi bystander effect, mari kita lihat kasus pembunuhan Kitty Genovese. Pada kasus ini, pada tanggal 13 Maret 1964, Genovese ditusuk ke paru-paru oleh Winston Moseley. Ini ya namanya. Di luar gedung apartemen di seberang jalan di tempat di mana ia tinggal, yang berdekatan dengan toko di Jalan Austin di lingkungan Kew Gardens, Queens di kota New York. 2 minggu setelah pembunuhan itu, The New York Times menerbitkan sebuah artikel mengklaim bahwa ada 38 saksi yang melihat atau mendengar serangan tersebut. Tetapi tidak ada orang dari 38 saksi tersebut yang menelepon polisi atau datang membantunya. Pada penelitian ini meluncurkan serangkaian eksperimen yang menghasilkan salah satu efek terkuat dan paling mudah direplikasi dalam social psychology. Dalam eksperimen ini, peserta dibagi menjadi 2 kondisi. Kondisi pertama terdiri dari hanya satu subjek, dan yang kondisi kedua terdiri dari beberapa partisipan lain. Lalu dalam sosial eksperimen ini, mereka dipentaskan di mana situasinya darurat sedang terjadi, dan penelitinya mengukur berapa waktu yang diperlukan bagi partisipan untuk mengintervensi atau turun tangan, atau jika mereka akan melakukan intervensi. Misalnya, pada tahun 1969, Bill Platane sama Judith Rodin mengadakan eksperimen. Eksperimen ini melibatkan sebuah situasi di mana apabila seorang wanita dalam kesusahan, manakah yang lebih kemungkinan besar untuk terjadi? Apakah subjek yang bertindak sendiri akan lebih kemungkinan untuk membantu wanita tersebut, atau subjek yang hadir bersama teman, keluarga, atau subjek lainnya yang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melakukan intervensi dan membantu wanita tersebut? Dan ternyata 70% dari orang yang hadir sendirian akan memanggil atau segera membantu wanita tersebut setelah mereka yakin bahwa wanita tersebut jatuh atau terluka. Tetapi hanya 40% dari orang yang hadir dalam grup akan menawarkan bantuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengamat tersebut. Faktor tersebut yaitu adalah A. Keseriusan atau tingkat keparahan konflik. B. Ambiguitas dan konsekuensi. C. Seberapa mereka memahami atau merasa familiar pada lingkungan tempat terjadinya konflik. D. Priming dari bystander effect. E. Kekompakan dalam grup. F. Perbedaan budaya dan latar belakang. Dan G. Difusi atau pembagian tanggung jawab. Jadi, yang pertama, A. Keseriusan atau tingkat keparahan konflik. Bagaimanapun situasinya, apabila situasinya sangat membutuhkan serius ataupun parah, pengamat merasa lebih bertanggung jawab atas masalah yang ditampilkan di depannya. Dalam eksperimen ini, penelitian menunjukkan bahwa cara kita meminta bantuan dapat mempengaruhi reaksi pengamat. Saat subjek memberikan penjelasan mengenai situasi atau kondisi yang dialaminya, ada kemungkinan 72%
bahwa ada orang yang akan membantu, sedangkan subjek yang tidak memberikan penjelasan ataupun konteks hanya ada 34 kemungkinan untuk dibantu. 34% kemungkinan untuk dibantu. Menurut Latani dan Darley, ada 5 karakteristik keadaan darurat yang mempengaruhi pengamat, yaitu pertama, keadaan darurat yang melibatkan ancaman atau bahaya yang nyata. Kedua, keadaan darurat yang tidak biasanya atau jarang terjadi. Ketiga, jenis tindakan yang diperlukan dalam keadaan darurat berbeda. Dapat berbeda jenis tindakan yang diperlukan dalam keadaan darurat berbeda, bisa dari situasi ke situasi. Dan keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi atau diharapkan, dan keadaan darurat yang membutuhkan tindakan segera. Karena 5 karakteristik ini, pengamat perlu melalui proses tertentu, yaitu pertama, mereka perlu nyadar dan memperhatikan bahwa sesuatu sedang atau telah terjadi. Kedua, pengamat perlu menginterpretasi bahwa situasi tersebut sebagai keadaan darurat atau situasi yang memerlukan tindakan segera. Dan yang ketiga, pengamat perlu setidaknya merasa sedikit bertanggung jawab setelah menjadi saksi dari kejadian tersebut. Dan seberapa besarnya perasaan tanggung jawab tersebut dapat bergantung pada 3 hal, yaitu 1. Apakah pengamat merasa bahwa orang tersebut membutuhkan bantuan atau tidak. Yang kedua, apakah pengamat mampu memberikan bantuan atau berkompeten dalam menyelesaikan masalah yang di depannya. Dan yang ketiga, apakah hubungan antara pengamat dan korbannya. Lalu yang keempat, pengamat perlu memilih jenis atau bentuk bantuan dan tindakan yang perlu diambil. Dalam hal tersebut ada 2 kategori, yaitu intervensi secara langsung sama intervensi jalan memutar. Intervensi secara langsung berarti membantu korban secara langsung, sedangkan intervensi jalan memutar berarti kita melapor pada pihak yang berwenang. Dan setelah 4 karakteristik itu ada, maka pengamat baru bisa move on pada karakteristik terakhir, yaitu yang menerapkan tindakan yang kita pilih di step keempat. Lalu faktor yang kedua yang mempengaruhi pengamat ialah B, ambiguitas sama konsekuensi. Definisi dari ambiguitas adalah sifat atau hal yang bermakna dua, atau ketidakjelasan atau ketidaktentuan, yang berarti sebelum kita membantu orang lain, kita ingin mengerti atau mengetahui keinginan sebenarnya atau motivasi korban saat meminta bantuan. Dalam kasus ini, pengamat menentukan keamanan mereka sendiri sebelum bertindak. Pengamat lebih cenderung untuk ikut campur tangan apabila ambiguitas rendah dan hal tersebut sama dengan konsekuensi. Apabila konsekuensi buruk dari tindakan yang kita ambil tidak besar atau tidak signifikan, maka pengamat akan lebih cenderung untuk ikut campur tangan. Ketiga, C, seberapa mereka memahami dan merasa familiar pada lingkungan. Seberapa pengamat bersedia membantu dapat dipengaruhi oleh seberapa mereka mengenali atau merasa familiar dengan tempat kejadian tersebut. Jika pengamat terbiasa dengan lingkungannya, maka mereka berkemungkinan besar akan mengetahui di mana mendapat bantuan. Dan akan tetapi apabila pengamat diletakkan di dalam lingkungan yang mereka kurang kenal, maka mereka lebih cenderung untuk tidak ikut campur tangan karena tidak ingin memperburuk situasi. Sekarang D, priming dari bystander effect. Priming merupakan fenomena di mana paparan satu stimulus dapat mempengaruhi respon terhadap stimulus berikutnya tanpa pengarahan ataupun niat yang sadar. Tanpa kita sadari, orang-orang di sekitar kita dapat mempengaruhi tindakan kita. Pada tahun 2002, penelitian ditentukan oleh Garcia et al. Menunjukkan bahwa konteks sosial dapat menghambat perilaku. Ini dapat disebabkan oleh pengaruh sosial, pergaulan, atau cara kita dibesarkan. Kekompakan dalam grup. Apabila satu orang dalam grup membantu,
Ada kemungkinan bagi orang lain untuk mengikuti di belakangnya. Apabila tidak ada orang yang mau bantu, yang lain juga tidak akan ikut. Sekarang ke F. Perbedaan budaya dan latar belakang. Misalnya pada kasus Wang Yue, dari insiden dari Cina di mana rekaman CCTV kereta api bawah tanah Shanghai menunjukkan penumpang melarikan diri dari orang asing yang pingsan. Antropolog UCLA atau di University of California Los Angeles Yang Yunxiang mengatakan bahwa reaksi tersebut dapat dijelaskan tidak hanya oleh laporan penipuan sebelumnya, tetapi ini juga dapat dijelaskan dengan perbedaan dalam budaya historis dalam masyarakat agraris Tiongkok, di mana terdapat kontras mencolok antara bagaimana individu bereaksi sama orang dalam dan orang luar. Sistem etika yang berlaku di Tiongkok tradisional didasarkan komunitas yang erat dan ikatan kerabat. Walaupun demikian, sekarang masyarakat sedang bergerak ke arah yang lebih positif dengan generasi yang muda memiliki nilai-nilai yang lebih inklusif sebagai hasil dari tumbuh dalam masyarakat yang lebih global. Oke. Difusi atau pembagian tanggung jawab. Teman menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat, ketika orang percaya bahwa jika ada orang lain di sekitar, mereka cenderung atau lebih lambat untuk membantu korban, karena mereka percaya bahwa orang lain akan mengambil tanggung jawab. Seseorang mungkin merasa bahwa ia tidak dapat memenuhi atau mengambil tanggung jawab tersebut, berasumsi bahwa orang lain akan lebih memenuhi syarat untuk membantu, seperti dokter atau petugas polisi, dan intervensi dari mereka tidak diperlukan. Mereka juga mungkin takut untuk menawarkan bantuan kepada orang yang tidak menginginkan bantuan. Karena alasan ini, beberapa undang-undang seperti hukum Samaria yang baik atau The Good Samaritan Law membatasi langsung tanggung jawab mereka yang berusaha menyediakan layanan medis atau non-medis dalam keadaan darurat. Hukum Samaria yang baik atau The Good Samaritan Law menawarkan perlindungan terhadap hukum bagi orang-orang yang memberikan bantuan yang wajar kepada mereka yang diyakini dalam bahaya, terluka, sakit, ataupun tidak berdaya. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mengurangi keraguan para pengamat untuk membantu, karena takut dituntut atas cedera yang tidak disengajakan atau kematian yang tidak semestinya. Beberapa negara yang menerapkan hukum ini adalah Australia, Belgium, Kanada, China, Finland, Germany, India, Ireland, Israel, Romania, US, UK. Hukum ini cenderung berbeda di setiap wilayah dan masing-masing dibuat berdasarkan interpretasi lokal, tetapi tujuannya tetap sama. Pada tahun 2019, Philpott et al. Memeriksa lebih dari 200 rekaman kamera pengawas dari Inggris, Belanda, dan Afrika Selatan. Mereka menemukan bahwa intervensi sekarang merupakan norma di muka masyarakat, dan lebih dari 90% kemungkinan bahwa ada satu atau lebih dari satu pengamat akan turun tangan memberikan bantuan untuk meredakan konflik di depannya. Ternyata, kehadiran pengamat juga dapat meningkatkan kemungkinan bagi seseorang untuk melakukan intervensi, bahkan jika ada berkurangnya presentasi bagi setiap individual pengamat untuk merespons. Sampai di situ saja hari ini, dan mohon maaf apabila saya salah bertutur kata, dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.